Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nasab Ba'alawi yang sudah mapan ratusan tahun, akhir-akhir ini digugat oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, dalam tesis penelitiannya yang menyimpulkan, bahwa nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi tidak sah secara ilmiah. Namun sebelum itu, sebenarnya kesyahihan nasab Ba'alawi ini sudah lama menjadi perbincangan ulama di Timur Tengah. Semisal Syekh Mukbil ulama dari Yaman, Murad Syukri dan Abu Bakrah Al-Turbani yang keduanya adalah ulama dari Yordania. Bahkan peneliti dari Yaman sendiri yaitu Ahmad Al-Khatib Al-Yamani, juga meragukan kesahihan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Untuk lebih mengetahui siapakah mereka para ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi, mari kita kupas satu persatu. 1. Syekh Mukbil. Nama lengkap beliau adalah Syekh Mukbil bin Hadi bin Qaidah Al-Hamdani Al-Wadi Al-Hilali, adalah salah seorang ulama besar kontemporer dari Yaman yang ahli dalam bidang sains hadis. Nama kunyahnya adalah Abi Abdirrahman, lebih dikenal dengan Syekh Mukbil, atau Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Lahir pada tahun 1932 di Damaj, Yaman. Ia adalah pendiri sekaligus mudir, rektor pertama Ma'had Darul Hadits Damaj, yang kini menjadi markas pusat kajian Wahabi Salafi di negeri Yaman. Meninggal pada tahun 2001 dan disemayamkan di kota Mekah, Arab Saudi. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Muhammad As-Sabil, Syekh Abdul Aziz Ar-Rashid, Syekh Yahya Al-Bakistani, Syekh Muhammad bin Abdullah Esyamali, Syekh Muhammad Hakim Al-Mishri, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Mishri. Pendapatnya mengenai nasab Ba'alawi, dalam sebuah tanya jawab, beliau ditanya oleh salah satu jamaah beliau tentang para Sadah Ba'alawi di Hadramaut, apakah benar mereka keturunan Nabi? Beliau menjawab, bahwa pertanyaan tersebut membutuhkan kajian sejarah. Bahwa ada 3 orang yang dari Irak, mereka adalah Alawi, Al-Ahdal dan yang ketiga adalah Al-Qudaini. Ketiganya mengklaim sebagai Ahlil Bait, dan Ahlil Bait mendapatkan tempat yang mulia di hati orang-orang. Kami tidak dapat membuktikan garis keturunan mereka, karena mereka sendiri yang mengklaim panggilan tersebut. Syekh Mukbil juga menjelaskan, bahwa para Sufi Hadramaut dan orang-orang Syiah, mereka sangat jauh dari ajaran sunnah. Dan mereka berhujjah pada dakwah Islamiyah, padahal sebenarnya mereka tidak dapat menolong Islam. Dan jika mereka masih melanjutkan ajaran bid'ahnya, maka kami akan menyuruh mereka untuk pergi saja ke Iran bersama saudara-saudara mereka. Dalam penjelasan beliau menjadi sangat jelas, bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang dibuat-buat oleh nenek moyang mereka, sehingga secara tidak langsung beliau mengingkari keabsahan nasab Ba'alawi. Mengenai Syekh Mukbil ini kita tidak perlu banyak menanggapi, karena beliau adalah pengikut aliran Salafi garis keras yang sangat menentang ajaran Sufi, sedangkan para Sadah Ba'alawi Hadramaut adalah pengikut dan bahkan penyebar ajaran Sufi, sehingga wajar saja bila beliau sangat mengingkari ajaran dan juga nasab mereka. 2. Syekh Murad Syukri. Namanya adalah Murad Syukri Suwaidan Abu Al-Haris, orang Palestina dan kemudian orang Yordania, seorang sarjana sejarah, nasab dan peradaban, dan salah satu ulama terkuat dalam jurisprudensi mazhab Hanbali, dan salah satu dari sedikit orang cerdas, salah satu ulama paling terkemuka di kerajaan Hashimi Yordania di daerah Jabal Al-Jaufa di Amman. Ia belajar di Universitas Yordania, dan belajar dari Al-Albani, Nasib Al-Rifai dan lain-lain. Pendapat beliau mengenai nasab Ba'alawi tertuang dalam sebuah artikel yang dibuatnya dalam situs alshibami.net, di mana beliau menyatakan, bahwa nasab Ba'alawi adalah batil dengan melihat dari beberapa aspek. Di antaranya Ibnu Inabah tidak menyebutkan bahwa Muhammad bin Ali Al-Uraidi memiliki keturunan yang disebut keturunan Ba'alawi. Raja dinasti Rasuli di Yaman telah mensensus keturunan Sayyidina Ali yang ada di Yaman dan sekitarnya, di mana tidak ditemukan keturunan Sayyidina Ali dari anaknya yang bernama Hussein berada di Yaman dan sekitarnya. Kebanyakan keturunan Sayyidina Ali yang berada di Yaman dan sekitarnya adalah dari keturunan Hasan.
Bila dilihat dari jumlah keluarga Ba'alawi yang sangat banyak, maka hal ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa suku Arab yang paling cepat punahnya adalah suku Quraisy, dan Ahlul Bait termasuk suku Quraisy. Dan jika dilihat pada kenyataannya, ternyata jumlah mereka mencapai jutaan, dan ini sangat nyata bertentangan dengan hadis Nabi itu. Dan aspek terakhir adalah, keinginan para penganut sufi untuk mengaitkan nasabnya kepada Fatimah, putri Rasulullah, supaya menjadi lebih sempurna tingkat kewalian para sufi tersebut. Mengenai siapa sebenarnya Murad Syukri ini, Mufti Lajnah Al-Daimah Lil Buhus Al-Ilmiyah Wal Ifta, dalam tulisan resminya menyatakan, bahwa Murad Syukri ini adalah seorang berpaham bahkan menyebarkan ajaran Murji'ah. Dan bila dilihat dari guru-gurunya yang sebagian beraliran Salafi Wahabi, maka bisa dimaklumi jika Murad Syukri sangat menentang ajaran Sufi, dan ikut membatalkan nasab Ba'alawi. 3. Abu Bakrah Al-Turbani. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad bin Sulaiman bin Syibah Abu Bakrah Al-Turbani. Salah satu ulama dari Yordan ini juga membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Dalam tulisannya yang diunggah dalam situs web jordanzad.com, beliau menjelaskan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada nasab Alawi, keturunan Sayyidina Ali. Dan perbuatan mencantolkan nasab Ba'alawi kepada nasab Ahlul Bait adalah buah perbuatan kaum Sufi, supaya menjadi sempurna tingkat kewalian mereka. Beliau juga menjelaskan, bahwa moyang Ba'alawi datang dari Irak, di mana pada saat itu Yaman adalah bumi yang subur bagi ajaran tasawuf dan Syiah. Kemudian mereka mengaku sebagai Ahlul Bait untuk mendapatkan kemuliaan dan keluhuran, padahal sebenarnya mereka beraliran Syiah Imamiyah. Mengenai Syekh Abu Bakrah Al-Turbani ini, situs web Al-Syarif membongkar siapa sebenarnya Syekh Abu Bakrah Al-Turbani ini. Menurut situs tersebut, dia menyebut dirinya sejarawan nasab, Ahmad Abu Bakrah Al-Turbani, dan dia adalah saudara laki-laki Syarif Abu Bakrah Al-Turbani, dan mereka adalah dua sepatu yang identik. Dan dia layak disebut pencatut nasab, si penjilat, si bodoh, si dungu, dan si upahan, karena gelar-gelar tersebut sesuai dengan realitasnya. Pertama, namanya adalah Ahmad Sulaiman Syibah Abu Bakrah Al-Turbani. Dia adalah penduduk kota Jerash di utara Yordania, dan menurut saya dia berada di kamp Gaza, dan asalnya dari Palestina Selatan, artinya pengungsi. Kedua, pendekatannya, dia tidak terlalu taat beragama dan bukan pembelajar ilmu Islam, menurut apa yang dia katakan kepada saya. Dan seterusnya. Kelima, pendekatannya tentang nasab. Khilafah dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mengetahui nasab orang, dan itu memang benar, tetapi secara umum ini salah. Salah satu pendapatnya adalah membatalkan nasab kabilah Uraikah. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak kembali pada kebenaran serta mengakui kesalahannya, dan ini merupakan salah satu malapetaka zaman dan peneliti. 4. Ahmad Al-Khatib Al-Yamani. Ahmad Al-Khatib adalah seorang peneliti dan penulis asal Irak, salah satu tokoh gerakan reformasi warisan Islam, lahir di kota bersejarah Karbala di Irak pada tahun 1953 Masehi. Nama aslinya adalah Abdul Rasul Abdul Zahra Abdul Amir bin Al-Hajj Habib Al-Asadi. Adapun Ahmad Al-Khatib, itu adalah namanya untuk pergerakan selama bekerja di organisasi aksi Islam melawan rezim Saddam Hussein. Mengenai nasab Ba'alawi, dia menulis dalam situs web almawapost.net, bahwa para ulama nasab berbeda pendapat mengenai anak Ahmad bin Isa, namun mereka tidak menyebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Dengan asumsi adanya kerancuan antara Abdullah bin Ahmad bin Isa dan Abdullah, atau Abdullah Al-Ahnaf, atau Ubaidillah Al-Akbar, atau Ubaidillah Al-Ahwal, atau Ubaidillah Al-Asgor, putra-putra Isa, maka para ulama nasab sepakat bahwa mereka semua tidak berketurunan kecuali Abdullah Al-Ahnaf. Dan yang terakhir ini memiliki keturunan dari putranya yang bernama Ismail saja, dan bukan dari orang lain. Demikian tadi adalah ulama-ulama Timur Tengah yang meragukan kesahihan nasab Ba'alawi.